Langit kota kecil itu sedang muram. Awan menggantung di atas atap rumah-rumah sempit, seakan menahan hujan yang belum ingin turun. Bau aspal, sisa gorengan, dan sedikit debu jadi aroma yang akrab di sepanjang jalan kenanga, gang sempit yang jadi nadi kecil warga kelas bawah. Orang-orang yang lewat gang itu belajar satu aturan tak tertulis. Jangan menatap, jangan bicara, jangan lambat. Sebab di ujung gang itu berdiri sebuah bangunan semi-permanen yang disebut posko jaga, tapi semua warga tahu itu cuma markas kecil ormas. Namanya Sok Patriotik, Ormas Maju Bersatu. Isinya, beberapa preman bertubuh besar, sebagian bekas napi, sisanya sok jagoan karena kenal aparat. Mereka bukan sekadar jaga malam. Mereka yang atur siapa boleh dagang di mana, siapa harus bayar berapa. Dan mereka yang diam-diam jadi hantu dalam hidup warga Jalan Kenanga. Hari itu, seorang gadis berjalan melintasi gang. Laras Anggraini, umurnya 18 tahun. Baju seragam SMA-nya rapi. Tas digendong satu sisi. Rambut diikat ke belakang dengan pita hitam. Wajahnya, seperti karakter utama dari drama TV. Cantik, tapi bukan manja. Ada ketenangan dingin yang terpancar dari matanya. Dia berjalan lurus melewati posko itu, kepala tegak, mata tak berpaling. Di bawah langit mendung, 3 orang ormas sedang duduk di bangku panjang sambil tertawa melihat ponsel. Bang Gendon, ketua ormas, berdiri begitu melihat Laras lewat. Umurnya 40-an, tubuh besar dengan perut buncit, mengenakan jaket loreng-loreng murahan yang sudah luntur. "Woi, Neng Laras." Suaranya seperti bercampur ludah dan niat kotor. "Neng makin hari makin cantik aja. Gak takut abang culik, nih?" Laras tak menjawab, tak sedikit pun mengubah arah pandang. Langkahnya tetap, di belakangnya, Tari, sahabat Laras, berjalan tergesa dan langsung menarik lengan Laras dengan panik. "Ras, jangan tatap dia. Gila ya lu pikir dia nggak nekat? Itu si Gendon loh." Laras berhenti, menoleh ke Tari. "Dia itu takut," katanya pelan. "Makanya dia banyak gaya. Orang berani nggak perlu teriak." Tari hanya bisa terdiam, keringat dingin membasahi keningnya meski udara dingin. Sementara itu, Bang Gendon menatap punggung Laras sambil menyipitkan mata. Tawanya tertahan. Dia tahu, ada yang berbeda dari gadis itu. Tatapan yang tidak seharusnya dimiliki perempuan seusianya. Sore itu, langit akhirnya menangis. Hujan gerimis turun seperti mencuci gang-gang sempit yang penuh dosa diam-diam. Laras sampai di rumah kecil dengan pagar kayu yang catnya mulai mengelupas. Ibunya, Bu Rini, duduk di teras dengan topi caping basah, baru pulang dari keliling jualan sayur. "Kamu lewat jalan itu lagi?" tanya Bu Rini, tanpa menoleh. "Iya, Bu. Udah ibu bilang, kalau bisa muter aja. Jangan bikin masalah." Laras diam, melepas sepatunya pelan. "Kenapa kita harus muter, Bu?" tanyanya akhirnya. Padahal mereka yang salah. Bu Rini menarik napas. Matanya menatap langit. "Karena di dunia ini, kadang yang salah bisa menang. Kalau kamu lawan mereka, kamu pikir aparat bakal belain kita?" Laras masuk ke dalam rumah. Tak menjawab, tapi di langkahnya, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang tak bisa diredam hanya dengan kata. Malam turun pelan-pelan seperti kabut. Di langit, bulan tak muncul. Hanya lampu-lampu jalan yang temaram, dan suara anjing menggonggong dari kejauhan. Laras duduk di meja makan. Di depannya, nasi dengan lauk sederhana, tempe goreng dan sayur bening. Tapi makannya pelan, seperti pikirannya ada di tempat lain. Bu Rini duduk di seberang. Perempuan paruh baya itu tampak kelelahan. Rambutnya diikat asal, dan kulit tangannya kasar oleh sabun cuci dan panas matahari. Tapi wajahnya tetap tenang, dengan mata yang jernih, seperti menyimpan lautan yang belum selesai diaduk badai. "Kamu kenapa, Laras? Biasanya makannya cepat?" tanya Bu Rini sambil memandang putrinya dengan alis mengerut tipis. Laras menjawab pelan,
aku nggak suka orang yang merasa bisa seenaknya karena merasa kuat. Bu Rini menghentikan gerakan sendoknya. Ia menatap Laras lebih dalam, seperti baru menyadari sesuatu yang tumbuh dalam anak gadisnya. Kamu ketemu mereka lagi, ya? Katanya dengan nada yang lebih lembut. Laras mengangguk tanpa bicara. Hanya suara angin malam yang lewat di sela-sela ventilasi. Aku nggak takut, Bu, lanjutnya. Tapi aku benci mereka ngelakuin semua itu dan orang-orang malah diem. Bu Rini menghela napas panjang, lalu berkata pelan, itulah masalahnya, Nak. Kadang, diam itu cara orang bertahan hidup. Meja makan tenggelam dalam keheningan. Jam dinding berdetak keras. Detik-detiknya seperti menegaskan kenyataan yang selama ini mereka hindari. Tapi kita nggak bisa terus diam, kan? Suara Laras pecah di udara seperti batu kecil yang dilempar ke kolam tenang. Bu Rini menatap Laras. Wajahnya melembut, tapi suara yang keluar serak, seperti menyentuh luka yang belum sembuh. Dulu, ayahmu pernah bilang hal yang sama. Laras menatap ibunya penuh tanya. Ini pertama kalinya ia mendengar nama ayahnya disebut dengan begitu langsung, tanpa jarak. Ayah pernah lawan mereka? Tanyanya pelan. Bu Rini mengangguk. Waktu kamu masih bayi, dia ikut nolak pungutan liar di pasar. Nggak pakai kekerasan. Dia cuma ngajak orang ngomong, ngelawan dengan cara baik-baik. Terus, bisik Laras, semakin tenggelam dalam cerita yang selama ini terkunci rapat. Besoknya, dia dikeroyok di jalan. Dianggap kecelakaan. Polisi diam. Orang-orang diem. Aku nggak bisa ngelakuin apa-apa, ujar Bu Rini, dan suaranya pecah di akhir kalimat. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada air mata yang jatuh. Seperti sudah kering sejak bertahun-tahun lalu. Ibu nggak mau kehilangan kamu juga. Laras menunduk, tangan mengepal di bawah meja. Aku ngerti, Bu, ujarnya dengan suara berat. Tapi aku bukan ayah. Dan ini bukan tahun yang sama. Malam makin dingin. Setelah cuci piring, Laras masuk ke kamarnya. Sebuah ruangan kecil dengan tembok yang belum dicat sempurna. Di atas lemari, ada satu kotak kayu tua, satu-satunya peninggalan dari ayahnya yang belum pernah ia buka. Tangannya ragu, tapi akhirnya ia tarik kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, ada sebuah sabuk tua warna coklat, dengan logo perguruan silat yang sudah pudar. Ada juga sebuah buku kecil dengan tulisan tangan. Laras membuka lembar pertama. Hanya ada satu kalimat, jangan takut jadi benar, tapi jangan buru-buru melawan sebelum waktunya. Tangannya menggenggam sabuk itu pelan. Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya masih sama, wajah anak SMA biasa, tapi matanya sekarang menyimpan sesuatu yang lain, yaitu keteguhan. Waktuku belum datang, bisiknya, nyaris tak terdengar. Tapi, aku akan siap. Lampu kamar padam. Tapi di dalam gelap, sesuatu dalam Laras menyala. Hari Sabtu pagi. Langit terang tapi gerah. Di jalan kenanga. Warna-warni terpal. Suara pedagang berteriak, dan aroma gorengan bersatu menciptakan keramaian yang bahagia. Tari berlari kecil menyusuri gang sambil memanggul tas belanja. Ia menghampiri warung sayur Bu Rini yang berdiri dengan meja kayu kecil dan keranjang-keranjang isi bayam, kangkung, dan tomat. Bu, cepetan dong, pembeli lain udah ngegas duluan nih. Seru Tari sambil tertawa, ngos-ngosan. Bu Rini tersenyum, lalu berkata, sabar, sabar. Yang penting dapat sayur segar, bukan sayur panik. Baru saja ia akan menimbang tomat, suara berat terdengar dari belakang. Heh, Bu, udah tanggal tua, kenapa belum setor? Bu Rini berhenti. Pelan-pelan ia menoleh. Di sana berdiri 3 orang berbadan besar. Di depan mereka, Bang Gendon menyeringai sambil menghisap rokok. Di tangannya ada catatan dan pulpen. Ibu ini udah pakai tempat jualan sini, bayar dong retribusinya, ujar Gendon. Suaranya keras, menarik perhatian beberapa pedagang lain. Tapi seperti biasa, orang-orang menunduk. Tak ada yang ikut campur. Bu Rini berdiri tegak. Bukannya uang itu udah dibayar kemarin? Gendon tertawa, menepuk pundak salah satu anak buahnya.
Bu Rini ini lucu. Itu buat minggu kemarin. Ini udah masuk minggu baru. Emangnya ibu pikir tempat ini gratis? Aku dagang nggak sampai untung banyak, Bang, kata Bu Rini. Kalau terus kayak gini, aku bisa rugi. Gendon maju selangkah. Kalau nggak mau rugi, jangan dagang di sini. Gampang kan? Tari mematung. Tangannya gemetaran. Beberapa warga mulai melihat dari jauh. Tapi seperti biasa, tak ada yang mendekat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari balik kerumunan. Lepasin dia. Laras melangkah maju. Tubuhnya tegak, seragam sekolah ditukar dengan kaos polos dan celana panjang hitam. Rambut diikat sederhana, dan sorot matanya menusuk. Gendon menoleh. Mulutnya menyeringai. Si cantik keras kepala datang. Mau jadi pahlawan hari ini. Bilang anak buahmu mundur, ujar Laras dingin. Sekarang, Gendon tertawa. Tapi tawa itu berhenti ketika Laras melangkah lebih dekat, menatapnya tanpa gentar. Kamu pikir kamu siapa? Seru Gendon. Mau sok jagoan. Salah satu anak buah Gendon, si Tambun, mendorong Laras dengan bahu. Tapi gerakan itu seperti menyalakan bara. Laras tak bicara. Ia menangkis tangan Tambun dengan cepat, memutar tubuhnya, dan menghantam perut pria itu dengan siku. Tambun tertekuk, batuk-batuk. Belum sempat berdiri, Laras menendang lututnya ke samping. Tubuh besar itu tumbang ke tanah. Gendon terbelalak. Anak setan. Ia maju dengan tinju terangkat, tapi Laras gesit. Ia merunduk, menghindari pukulan pertama, lalu mengayun balik. Tinju Laras menghantam rahang Gendon. Dentuman tubuh pria besar itu jatuh ke tanah seperti karung beras. Darah menetes di aspal dari bibir sobeknya. Keramaian pasar hening. Semua mata menatap Laras. Tari menutupi mulutnya. Warga mulai mendekat perlahan. Beberapa mengambil ponsel. Beberapa lainnya tersenyum. Laras berdiri tegak. Nafasnya naik turun, tapi matanya tajam. Siapapun yang merasa bisa atur jalan ini, katanya pelan, mulai sekarang, pikir ulang. Ia membalik badan, menghampiri Bu Rini, yang masih terpaku. Bu Rini berkata pelan, nyaris tak terdengar, kamu, belajar dari mana? Laras hanya menjawab, dari ayah. Ia meraih tangan ibunya. Ayo pulang. Mereka berjalan di tengah pasar yang hening. Langkah Laras pelan, tapi mantap. Di belakangnya, warga mulai bicara. Ada gumaman, ada senyum, ada keberanian yang mulai tumbuh pelan-pelan dari ketakutan yang selama ini mereka telan. Hari itu, darah jatuh di aspal jalan kenanga. Dan seorang gadis, malam itu, langit mendung. Tak ada bintang, hanya lampu-lampu jalan yang samar-samar menyinari aspal. Rumah Laras tampak tenang dari luar, tapi di dalam, suasana mendidih. Bu Rini duduk di ruang tengah. Kedua tangannya meremas tas kecil di pangkuan. Napasnya pendek, matanya menatap kosong ke lantai. Apa yang kamu lakuin siang tadi, ucapnya perlahan, itu gila. Laras berdiri di dekat pintu, masih mengenakan kaos lusuh dan celana panjangnya. Keringat dingin belum kering dari tengkuknya, tapi tatapannya mantap. Aku tahu, Bu, katanya. Tapi nggak ada lagi yang mau mulai. Harus ada yang mukul duluan. Bu Rini menggeleng, setengah ketakutan. Mereka nggak bakal tinggal diam. Kamu kira ormas itu takut? Mereka punya backing. Polisi bisa tutup mata. Jangan sok jadi pahlawan. Laras mendekat. Ia duduk di lantai, di depan ibunya. Suaranya mengecil. Aku nggak mau jadi pahlawan. Aku cuma nggak mau jadi penonton terus. Bu Rini terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Di luar rumah, sepeda motor berhenti. Mesin mati. Suara langkah berat mendekat. Tok, tok, tok. Pintu depan diketuk 3 kali. Laras menoleh cepat. Bu Rini langsung berdiri. Tatapan mereka saling bertukar cemas. Tok, tok, Laras. Terdengar suara laki-laki, dingin dan datar. Kita perlu bicara. Laras berdiri dan membuka pintu perlahan. Di luar, ada 2 pria berbadan besar dan 1 laki-laki berjas abu-abu rapi. Wajahnya tirus,
matanya seperti ular. "Namaku Pak Darman," katanya sambil tersenyum tipis. "Saya dari kepolisian. Tapi malam ini, saya ke sini bukan sebagai aparat. Saya cuma ingin memberi peringatan." Laras memandangi mereka tanpa gentar. "Peringatan? Atas dasar apa?" Darman mengangkat bahu. "Atas dasar logika. Kamu mungkin menang hari ini. Tapi kamu nggak akan menang selamanya. Anak buah Gendon itu bagian kecil. Yang di atas mereka, lebih besar. Kamu nggak mau bikin masalah besar, kan?" "Apa maksud Anda?" tanya Bu Rini yang kini berdiri di belakang Laras. Darman mengangkat tangannya seperti menenangkan. "Kami cuma nggak ingin kekerasan ini meluas. Kami dengar kamu punya potensi, Laras. Pinter, kuat, cantik. Sayang kalau harus habis sia-sia." Senyumnya berubah seperti pisau. "Apalagi kalau tiba-tiba rumahmu kebakaran. Atau ibumu kecelakaan." Laras mengepalkan tangan. Tapi Bu Rini lebih dulu bicara, suaranya penuh kemarahan dan takut. "Keluar dari rumah kami. Sekarang." Darman mengangguk singkat. "Kami udah bilang baik-baik. Jangan bilang nanti kami nggak peringatin." Ketiga pria itu pergi. Deru motor kembali meraung di jalan. Laras berdiri kaku di ambang pintu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di luar sana, dunia tetap berjalan, tapi dalam pikirannya, semua bergerak lebih cepat. Ia bukan hanya melawan preman. Ia mulai menyentuh sesuatu yang lebih busuk, lebih dalam, dan mungkin lebih mematikan. Paginya, berita mulai menyebar. Di media sosial lokal, video Laras menghajar Gendon viral. Komentar beragam. Ada yang kagum, ada yang takut, tapi juga ada yang mengancam. "Anak kecil sok jagoan. Tunggu aja, cewek itu bakal hilang juga. Percaya deh." Laras membaca komentar-komentar itu di ponselnya. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mematikan layar. Pagi ini, ia berangkat sekolah seperti biasa. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Ia tidak lagi bisa kembali. 2 hari sejak malam itu. Kota kecil ini tetap sibuk. Orang-orang kembali ke rutinitas mereka, berjualan, bekerja, pura-pura lupa. Tapi ada yang berubah. Di lorong-lorong sempit, nama Laras mulai dibisikkan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai ancaman. Sementara itu, Laras duduk sendirian di taman sekolah. Seragamnya kusut, wajahnya kosong, tapi matanya tak henti berpikir. Tari menghampirinya, membawa 2 kotak nasi bungkus. "Lo belum makan, kan?" katanya sambil duduk. Laras menatap nasi itu, lalu mengangguk pelan. "Makasih, Tar." Tari membuka bungkusnya sambil berkata, "Gue nggak tahu harus ngomong apa. Tapi, waktu lo gebuk Gendon itu, gue ngerasa kayak ada film action beneran di depan mata." Laras tersenyum kecil, tapi tak ada tawa, hanya kepenatan. "Aku nggak mau ini jadi tontonan. Aku mau ini jadi awal," ujar Laras. Tari menatapnya serius. "Lo mau lawan mereka semua sendirian?" Laras menggeleng. "Enggak, aku butuh bantuan. Tapi bukan bantuan otot. Aku butuh otak dan bukti." Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah flash disk. "Ini apa?" tanya Tari penasaran. Laras menjawab pelan, "CCTV pasar. Aku minta ke Pak Marno diam-diam. Ada semua rekamannya. Gendon, ancaman, pemalakan." Tari ternganga. "Lo mau lapor polisi? Mereka itu main 2 kaki, Ras." "Bukan polisi," kata Laras. "Aku mau ke orang yang lebih tinggi. Wartawan, pengacara. Dan, aku juga lagi cari bukti kalau mereka bukan cuma pungli. Aku curiga mereka terlibat narkoba." Tari langsung merunduk. Pelan-pelanlah. Itu udah bahaya banget, Ras. Kita anak SMA, bukan LSM." Laras tersenyum tipis. "Tapi kita masih punya mulut, Tar. Dan sekarang, kamera bisa lebih tajam dari pedang." Hari itu, Laras tak langsung pulang. Ia menyusuri jalan-jalan belakang kota. Masuk ke warnet tua di ujung gang sempit. Pemiliknya, Mas Ucup, mantan aktivis yang sekarang kerja sunyi,
menerima flash disk Laras dengan anggukan berat. Lo yakin mau jalanin ini? Tanya Mas Ucup sambil mengecek isi flash disk. Laras menjawab, kalau cuma ngelawan dengan tangan, aku bisa dikalahin. Tapi kalau data ini nyebar, mereka harus mikir 2 kali. Mas Ucup tertawa pelan. Kamu masih muda, tapi berani. Gue suka. Oke, file ini gue backup di cloud, dan gue punya kenalan di media Jakarta. Tapi ingat, kamu bisa diburu abis ini. Aku siap, jawab Laras pelan. Aku nggak cari perang, tapi aku juga nggak mau lari. Malam harinya, saat kembali ke rumah, Laras melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sebentar. Pintu rumah mereka penuh coretan cat merah. Jangan sok jadi pahlawan. Next. Api. Bu Rini berdiri di depan pintu, wajah pucat pasi. Tangan gemetar. Tapi Laras hanya berdiri tegak. Bu, tenang. Mereka mulai panik, katanya. Panikan mereka bisa jadi bencana buat kita. Teriak Bu Rini, matanya merah. Laras menatap ibunya lama, lalu memeluknya pelan. Aku nggak akan biarin mereka ngapa-ngapain ibu. Ini janji. Dalam pelukan itu, larasnya mulai terbentuk. Ia bukan lagi sekadar gadis SMA yang marah. Ia adalah bidak yang menantang papan. Dan bidaknya, kini mulai bergerak di garis musuh. 3 hari setelah flash disk itu dikirim, berita itu muncul di internet. Situs berita lokal, dengan judul sederhana tapi mematikan. Pungli di pasar kenanga, ormas bayangan, premanisme, dan ancaman diam-diam. Isinya, potongan video CCTV, wawancara singkat dengan 2 pedagang yang berani bicara anonim, serta analisis dari pengamat hukum soal pembiaran aparat. Nama Laras tidak disebut, tapi semua orang tahu. Di kantin sekolah, semua mata memandangnya. Bisik-bisik menyebar. Sebagian kagum, sebagian cemas, dan sebagian mulai menjaga jarak. Tari berkata pelan sambil menyodorkan roti ke Laras, video lo keren. Tapi sekarang, lo jadi target. Laras menggigit roti itu sambil tetap menatap layar HP-nya. Komentar terus bermunculan. Sebagian warga berani speak up. Tapi ancaman juga mulai muncul dari akun anonim. Anak SMA songong. Nanti juga lunas. Keluarganya bakal jadi pelajaran. Tari gemetar. Lo udah ngasih api ke tong bensin, Ras. Aku tahu, jawab Laras. Tapi bensin itu udah ada dari lama. Aku cuma nyalain korek. Sore harinya, Mas Ucup menelepon. 1 media nasional udah kontak. Mereka mau wawancara narasumber asli. Tapi, ya, resikonya gede. Lo mau maju? Laras menghela napas. Di kepalanya, wajah Bu Rini melintas. Wajah Tari, dan wajah-wajah diam warga pasar. Ia menjawab singkat, mau. Malam itu, mereka bertemu di rumah Tari. Di garasi belakang yang sekarang jadi markas kecil, papan gabus penuh catatan, kabel laptop, dan kopi instan. Wartawan itu, perempuan muda bernama Rani, mendengar semua cerita Laras dengan saksama. Kamu sadar, ya, kalau langkah ini bisa bikin kamu ditangkap, atau lebih buruk? Tanya Rani. Laras mengangguk. Tapi kalau saya diam, semuanya bakal tetap. Gendon bukan bos. Di atas dia, ada dana. Ada sistem. Saya cuma mau buktiin, kita nggak harus selamanya takut. Rani mencatat pelan. Kalau gitu, aku bantu semampu aku. Tapi kamu juga harus siap kehilangan. 2 hari kemudian, pecahnya keheningan itu benar-benar terasa. Pak Marno, tukang parkir yang bantu kasih video CCTV, ditemukan tergeletak di lorong pasar. Kepalanya berdarah, napasnya tersengal. Kata polisi, kecelakaan. Tapi semua warga tahu, itu pesan. Bu Rini panik. Ia menyuruh Laras berhenti, pindah sekolah, keluar kota. Tapi Laras tetap di kursi belajarnya, mata menatap layar, tangan masih mengetik laporan. Kalau aku berhenti sekarang, mereka menang, ujarnya. Bu Rini gemetar, menamparkan meja. Tapi kamu bisa mati, Laras. Laras menatap ibunya. Ada luka di wajahnya.
Tapi lebih dari itu, ada api yang sudah tak bisa padam. Kalau aku mati, katanya pelan, setidaknya aku mati karena berani. Bukan karena diam. Malam harinya, rumah Tari dilempari batu. Kaca pecah. Ibunya menjerit, tapi tidak ada polisi datang, meski laporan sudah dibuat. Di kamar, Tari gemetar, menatap Laras dengan mata merah. Aku takut, katanya. Laras menggenggam tangannya. Aku juga. Tapi justru karena takut, kita harus terus jalan. Hari itu, dua siswa lain datang menghampiri Laras diam-diam. Anak kelas sebelah. Mereka mengaku punya data soal pungli di sekolah, uang komite yang ditarik tapi tak jelas kemana. Sistem ini bukan cuma di pasar, kata mereka. Kami juga siap. Laras tersenyum. Malam itu, saat ia menatap kota dari loteng rumah, lampu-lampu tampak seperti bintang jatuh. Keheningan kota telah pecah. Dan dalam retakan itu, suara perubahan, suasana sekolah mendadak berubah. Tidak ada lagi tatapan penuh kagum. Yang tersisa hanya jarak dan bisikan. Beberapa guru mulai bersikap dingin. Surat panggilan orang tua tiba-tiba muncul untuk hal-hal sepele, keterlambatan, rambut sedikit panjang, bahkan alasan seremeh, tidak fokus belajar. Laras tahu, sistem sedang memukul balik, secara halus, pelan, dan tanpa jejak. Di rumah, Bu Rini mulai mengemas barang. Kita pindah saja, Ras. Ke rumah nenekmu di Wonosobo. Di sana tenang. Kamu bisa sekolah lagi. Normal lagi. Laras duduk di meja, menggenggam flash disk yang kini berisi lebih dari sekadar video. Ia mulai mengumpulkan foto-foto transfer dana ke rekening pribadi dari para pengurus sekolah, tangkapan layar dari pengakuan siswa, hingga rekaman audio pejabat lokal sedang membagi jatah keamanan. Aku nggak bisa pergi, Bu, katanya pelan. Bu Rini menatapnya lama. Kamu mau berakhir kayak Marno? Atau lebih buruk? Laras menunduk. Hatinya tak tenang. Tapi langkahnya sudah terlalu jauh. Pagi itu, Tari tidak masuk sekolah. Laras menelepon, tapi tak diangkat. Ia lari ke rumah Tari. Ketika pintu dibuka, ia langsung membeku. Tari duduk di sofa, pipinya lebam. Ibunya berdiri di belakang, menangis tanpa suara. 4 orang nungguin aku di gang belakang, ujar Tari pelan. Mereka bilang, kalau aku masih deket-deket sama kamu, aku bakal kecelakaan, beneran. Laras mendekat, ingin menyentuh bahunya, tapi Tari mundur setapak. Gue, mundur dulu, Ras. Gue sayang lo. Tapi ini udah bukan cuma tentang kebenaran. Ini tentang hidup. Laras hanya bisa berdiri. Mulutnya ingin berkata banyak, tapi tak ada suara keluar. Hanya ada sepi. Tumbal pertama, sahabat. Malam itu, Mas Ucup mengirim pesan singkat. Data lo bagus. Tapi wartawan Jakarta itu mendadak hilang kabar. Kayaknya ditekan. Gue lagi cari channel baru. Laras tak menjawab. Ia duduk di loteng, memeluk lutut. Langit tampak lapang, tapi tidak memberi damai. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti di depan rumah. Tok, tok, tok. Bukan suara ancaman kali ini. Seorang lelaki tua berdiri di depan pintu, mengenakan batik lusuh dan sepatu belel. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Hendra, mantan jurnalis, kini aktivis senyap. Aku baca datamu dari Ucup. Kau mau perang. Aku bisa bantu. Tapi harga informasi itu tinggi. Tak ada jalan mundur. Laras mengangguk. Aku udah nggak bisa mundur. Pak Hendra menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, mulai sekarang, kamu harus belajar satu hal kadang, demi perubahan, kita harus mengorbankan rasa aman. Beberapa hari kemudian, sekolah mengeluarkan surat skorsing untuk Laras. Alasannya, membuat gaduh, mencemarkan nama baik sekolah, dan melawan otoritas. Laras membaca surat itu sambil duduk di ruang kepala sekolah. Wajahnya datar. Di seberangnya, kepala sekolah hanya diam, pura-pura sibuk menata map. Ini bukan keputusan saya pribadi, katanya akhirnya. Ini tekanan dari atas. Kalau saya nggak skors kamu, sekolah ini bisa kena audit. Bisa dibekukan.
Laras tersenyum tipis. Jadi saya tumbalnya. Sang kepala sekolah menunduk, tak sanggup menjawab. Dalam perjalanan pulang, Laras melihat murid-murid memandangi pengumuman skorsing itu di mading. Beberapa menunduk, beberapa menjauh. Tapi satu anak kelas 10, perempuan kecil dengan kacamata tebal, berdiri lama menatap tulisan itu. Saat Laras lewat di belakangnya, anak itu menoleh. "Kak Laras," katanya lirih. "Aku dukung kakak. Aku juga pernah ditindas OSIS karena nggak bayar uang les tambahan." Laras tersenyum. Ada luka di hati, tapi juga bara yang menyala makin besar. Sistem bisa pukul balik, tapi semangat mulai Sejak skorsing itu, Laras tak lagi masuk sekolah. Tapi bukan berarti dia berhenti bergerak. Setiap pagi, ia duduk di depan laptop, mencatat nama-nama, waktu, tempat, data transaksi. Malam harinya, ia bertemu diam-diam dengan Pak Hendra di gudang tua bekas bengkel yang sudah lama tak dipakai. Gudang itu kini berubah jadi posko, penuh kabel, peta kota di dinding, printer murah, dan modem bekas. "Kita harus mulai pecah jalur," ujar Pak Hendra sambil menyeruput kopi hitam. "Kalau satu bocor, yang lain tetap aman." Laras mengangguk. "Aku udah ajak beberapa anak dari 2 sekolah lain. Mereka juga punya data pungli dan intimidasi." Pak Hendra tersenyum bangga. "Kau cepat belajar." Laras menatap layar laptop. "Ini udah bukan soal aku lagi. Ini soal semua yang udah dibungkam terlalu lama." Minggu pertama, mereka mulai menyebar data dalam bentuk selebaran anonim. Dicetak dari printer bekas, dibagikan subuh hari ke laci guru, kantong tukang becak, meja kantor kelurahan, bahkan masuk ke masjid-masjid lewat kotak amal. "Berapa harga diam Anda? Uang rakyat bukan untuk preman. Kami tahu. Dan sekarang, Anda juga tahu." Sontak kota gempar. Pemerintah lokal gelisah. LSM mulai muncul. Media makin gencar. Tapi tekanan juga makin brutal. Salah satu murid yang bantu Laras, anak kelas 11 bernama Dito, dituduh mencuri HP dan dikeluarkan mendadak. Seorang pedagang pasar, Bu Yati, dibakar gerobaknya malam hari. Tapi semua itu tak menghentikan bara yang kini menyala. Di tengah semua itu, Laras dan Tari kembali bertemu. Tari datang malam-malam, diam-diam mengetuk jendela kamar Laras. Wajahnya masih cemas, tapi matanya menyala seperti dulu. "Aku balik," katanya. Laras memeluknya erat. "Aku butuh lo." Tari menarik napas. "Gue takut, tapi gue juga malu. Lo jalan terus sendirian, sementara gue ngumpet." Laras menggeleng. "Lo balik. Itu udah cukup." Sejak saat itu, mereka berdua kembali jadi inti. Laras di strategi dan data. Tari di distribusi dan logistik. Mereka menyusun sistem distribusi lewat kantin sekolah, warung kopi, bahkan ojol. Suatu malam, Laras berdiri di atas gedung kosong bekas ruko. Dari sana, kota tampak tenang. Tapi ia tahu, di bawah permukaan, semuanya bergerak. Dan ketika angin malam berembus, dia merasa seperti bisa dengar napas kota, yang mulai bangun dari tidur panjangnya. Pak Hendra mendekat. "Kau tahu, Laras, api tak bisa dibentuk tanpa gesekan. Tapi juga tak akan hidup kalau tak dijaga." Laras menatap jauh. "Makanya kita harus tetap jaga nyala ini." Pak Hendra mengangguk. "Tapi siap-siap juga. Kalau bara sudah cukup besar, mereka akan datang dengan air yang paling kotor." Laras tersenyum tipis. "Kalau gitu, kita pastikan apinya jadi kobaran sebelum mereka datang." Keesokan harinya, video terakhir mereka dirilis. Isinya, bukti lengkap sistem pemalakan, intimidasi, penyuapan aparat, hingga foto-foto pejabat lokal sedang makan malam dengan tokoh ormas. Disertai satu pesan yang kini menyebar ke seluruh kota. "Kami tidak butuh pangkat. Kami hanya ingin keadilan. Kami bukan kelompok. Kami adalah siapapun yang cukup muak untuk diam." Dan di akhir video itu, untuk pertama kalinya, muncul wajah Laras. Ia menatap kamera, tenang, tak goyah. "Aku Laras. Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, aku Pagi itu,
Suasana kota sudah berubah. Angin dingin menyelimuti jalanan, seolah membawa pertanda buruk. Berita tersebar cepat, beberapa aktivis muda, termasuk Dito, sudah ditangkap dan dibawa paksa ke kantor polisi. Tanpa alasan jelas, Laras mendapat pesan singkat dari Tari. "Gue lagi di jalan. Ada yang ngikut." Laras tahu, ini baru awal. Di rumahnya, Laras sedang menyiapkan laporan untuk konferensi pers kecil yang dijadwalkan malam itu. Tiba-tiba, pintu diketuk keras. "Tunggu," kata suara berat dari luar. "Buka, kami polisi." Laras menatap layar laptop, pikirannya cepat berputar. Ia tahu, ini bukan panggilan biasa. "Jangan buka," bisik Tari dari balik pintu. Tetapi suara itu makin keras. Seketika, pintu dilemparkan terbuka. Sejumlah pria berseragam masuk, membawa surat perintah penangkapan untuk Laras. "Ini penahanan atas dugaan penghasutan dan penyebaran hoaks," seorang polisi membaca dengan nada dingin. Laras berdiri, wajahnya tetap tenang. "Kalau itu tuduhan, buktikan saja." Tari mencoba menghalangi, tapi didorong kasar. Suasana jadi ricuh. Laras ditarik keluar, pintu rumah ditutup dengan keras. Sementara itu, di luar, kerumunan mulai berkumpul. Warga pasar, teman-teman sekolah, bahkan beberapa guru, berkumpul dengan wajah tegang dan penuh tanya. Pak Hendra datang dengan cepat, berteriak, "Ini bukan hanya soal Laras. Ini soal kita semua. Jangan biarkan mereka bungkam dengan kekerasan." Di ruang tahanan yang pengap, Laras duduk tegak. "Kenapa kalian takut dengan seorang cewek 18 tahun yang cuma ingin keadilan?" Tanyanya pada petugas yang berjaga. Petugas itu hanya diam, tak mampu menjawab. Dalam kegelapan itu, Laras menyadari satu hal, perlawanan ini sudah melewati batas biasa. Ini sudah jadi perang terbuka. Malamnya, Tari dan Pak Hendra menggelar konferensi pers dadakan di halaman sekolah yang kini kosong. Mereka memutarkan video bukti, menyebarkan selebaran, dan mengajak masyarakat untuk tidak takut. Suara mereka menggema di media sosial. Tagar-tagar "Bebaskan Laras" dan tagar "Perlawanan Tanpa Batas" jadi trending. Keesokan harinya, tekanan makin kuat. Sekolah tempat Laras belajar tetap bersikeras mengeluarkannya secara permanen. Ormas yang jadi lawan kini bergerak lebih liar, menyerang rumah Bu Rini, memecahkan kaca jendela, dan mengancam dengan suara keras. Tapi warga yang dulu diam, mulai berdiri. Mereka membentuk barisan kecil di depan pasar, memprotes tindakan intimidasi. Laras duduk di ruang sel yang sepi. Ia tahu ini bukan akhir. Bahkan mungkin ini baru permulaan. Di balik jeruji, ia menatap foto Bu Rini dan Tari yang diselipkan melalui celah pintu oleh Pak Hendra. "Kalau ini harus jadi tumbal," pikirnya, "aku rela. Tapi aku takkan Hari-hari berlalu dengan tensi tinggi. Tapi kini angin mulai berubah arah. Tekanan publik yang luar biasa, dukungan warga, dan bukti kuat yang dikumpulkan Laras dan timnya membuat pihak berwenang tak bisa lagi bungkam. Setelah serangkaian penyelidikan yang transparan dan cepat, pengadilan memutuskan bahwa ormas pelaku pungli dan intimidasi harus bertanggung jawab penuh. Hukuman berat dijatuhkan kepada para pemimpinnya, penjara bertahun-tahun, denda besar, dan pembubaran organisasi. Di sisi lain, Laras resmi dinyatakan tidak bersalah. Skorsingnya dicabut, ia kembali ke sekolah dengan sambutan hangat. Murid-murid berdiri di koridor sambil memberi tepuk tangan dan sorak-sorai. Bahkan beberapa guru tersenyum bangga. Bu Rini memeluk Laras erat saat hari pertama Laras masuk sekolah kembali. "Kau hebat, Nak. Kau sudah buktikan kalau kebenaran pasti menang." Laras tersenyum lebar. "Aku nggak sendirian, Bu. Semua ini untuk kita. Untuk teman-teman yang dulu takut bicara." Di sebuah taman kota, Laras duduk bersama Tari dan Pak Hendra. Mereka menatap langit biru yang cerah. "Ternyata perjuangan itu memang gak mudah," kata Tari sambil tertawa lega. "Tapi kalau bareng-bareng, semua terasa ringan." Laras mengangguk. "Kita harus jaga nyala ini, biar gak pernah padam."
Pak Hendra tersenyum penuh arti. Ini baru permulaan. Tapi kau sudah jadi simbol perubahan. Di kejauhan, suara anak-anak bermain dan tertawa menggema, menandakan harapan baru yang nyata. Laras menatap ke depan dengan penuh percaya diri. Kita akan terus berjuang. Tapi hari ini, aku bahagia. Kemenangan ini untuk kita semua. Beberapa bulan setelah kemenangan besar itu, suasana kota mulai berubah. Jalanan yang dulu sunyi dan penuh ketakutan kini ramai dengan tawa dan harapan. Sekolah Laras jadi simbol keberanian dan perubahan nyata. Laras duduk di bangku taman, ditemani Tari dan Bu Rini. Mereka menikmati sore yang tenang, matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Tak ada lagi bayang-bayang ancaman, hanya kehangatan persahabatan dan rasa syukur. Dulu aku takut sendiri, kata Laras pelan, tapi sekarang aku tahu, kekuatan terbesar itu ada pada kita yang berani berdiri bersama. Tari tersenyum. Kau yang memulai semuanya, Laras. Kau yang menyalakan api itu. Bu Rini menatap putrinya dengan bangga. Kau sudah jadi pahlawan, nak. Pahlawan yang nyata. Laras menatap langit yang mulai gelap, bintang-bintang mulai bermunculan. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku percaya, selama kita bersama, tak ada yang bisa memadamkan nyala ini. Di kejauhan, suara anak-anak bermain, burung berkicau, dan angin malam yang lembut membawa janji masa depan yang cerah. Laras tersenyum, menutup matanya sejenak. Untuk keadilan, untuk persahabatan, dan untuk semua mimpi yang belum terwujud, aku siap melangkah lebih jauh.